Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wahai saudaraku, salah satu dosa besar yang banyak kaum muslimin pada zaman sekarang itu sangat meremehkannya, sangat menyepelekannya adalah dosa meninggalkan sholat. Padahal sebenarnya dosa ini itu lebih besar daripada dosa berzina, daripada dosa mencuri, daripada dosa minum khamr, atau bahkan daripada dosa mengkonsumsi narkoba sekalipun. Apa buktinya kalau dosa ini lebih besar daripada berzina, mencuri, minum khamr, narkoba? Buktinya adalah orang yang meninggalkan sholat, keislamannya sudah diperselisihkan. Bahkan ada yang mengatakan dia telah kafir, yang halal untuk dibunuh karena dia telah murtad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Yang artinya perbedaan antara kita dengan mereka orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainal abdi awi syirki awil kufri tarkus sholah." Yang artinya di antara seorang hamba atau kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan sholat. Menunjukkan bahwa meninggalkan sholat bisa membuat pelakunya itu keluar dari agama Islam, bisa membuat pelakunya itu kafir. Jika seorang muslim berzina, mencuri, atau minum khamr, atau bahkan mengonsumsi narkoba, mereka masih dianggap muslim. Tapi jika orang muslim meninggalkan sholat, keislamannya sudah diperselisihkan. Bahkan ada yang sampai mengatakan dia telah kafir dan boleh untuk dibunuh karena dia telah murtad. Betapa besar dosa meninggalkan sholat ini. Karena perkara sholat ini bukan perkara yang kecil. Jika seorang ayah atau ibu mendapati anaknya itu mencuri, minum khamr, berzina, atau bahkan mengonsumsi narkoba, kemungkinan besarnya atau mungkin sudah dipastikan orang tua ini akan menghukum anaknya dengan hukuman yang sadis, akan bertindak dengan tindakan yang sangat keras dengan tujuan supaya anak ini tidak mengulanginya lagi. Tapi jika anaknya ini meninggalkan sholat atau terlambat dalam sholat, mereka tidak menegurnya, mereka tidak menghukumnya, mereka mungkin bahkan tidak menyuruhnya untuk sholat. Ini yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin pada zaman sekarang. Seorang bapak tidak menyuruh keluarganya untuk mendirikan sholat, padahal di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah", yang artinya dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Banyak orang bilang zaman sudah terbalik, dunia sudah terbalik. Tapi menurut saya ini adalah hal yang salah. Yang menurut saya terbalik adalah orang-orang yang ketika dikumandangkan azan, ketika sudah didirikan sholat, mereka masih dalam pekerjaannya, mereka masih ingin menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang terbalik menurut saya. Yang seharusnya mereka menunda pekerjaannya dan menunaikan sholat, mereka malah menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu dan menunda sholatnya di waktu yang lain. Ini yang menurut saya terbalik. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin", maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Di sini menjelaskan bahwasannya orang-orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat.
Bagaimana orang yang sholat bisa celaka? Dijelaskan pada ayat selanjutnya, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri terutama dan diri antum sekalian agar menjaga sholat, karena sholat bukan perkara yang kecil. Mungkin hanya ini dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.